Salah satu bentuk atau gejala atau tanda, salah satu bentuk atau bisa dikatakan simptomnya gejala atau mark atau sign tanda politik agama dalam gereja adalah usaha gereja dan para pemimpin-pemimpinnya menciptakan hal-hal yang selalu tidak bisa dipecahkan dengan rasio. Hal-hal yang irasional. Yang jawabannya tidak akan logis. Terus terang, banyak tradisi-tradisi dalam gereja-gereja. Kalau dipersoalkan, akan sulit ditemukan jawaban yang memuaskan. Mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Sambil contoh misalnya, mengapa seorang pemimpin liturgi harus memakai pakaian khusus? Kira-kira jawabnya apa? Itu satu dari sekian banyak pertanyaan yang bisa muncul atas tradisi gereja. Khususnya gereja-gereja yang sudah established. Sulit ditemukan jawaban yang memuaskan. Dan ada beberapa yang lain dan yang tidak perlu saya kemukakan. Biasanya jemaat dituntut untuk menerima saja apa yang dilakukan gereja berdasarkan tradisi tersebut. Tradisi-tradisi tersebut pasti tidak memiliki kebenaran batinnya. Jadi mereka melakukan itu atas dasar sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita tidak boleh takut memperkarakan hal-hal itu. Ya. Hal-hal yang tidak logis, yang diselenggarakan dalam liturgi gereja yang rutin atau liturgi yang rutin atau kebiasaan di luar liturgi. Kebiasaan di luar liturgi. Mungkin kalau gereja-gereja aliran karismatik agak kurang, saudaraku. Agak kurang. Tetapi kalau di gereja-gereja di luar karismatik kadang-kadang masih kental. Khususnya gereja-gereja yang sudah established atau gereja-gereja mainstream. Kebenaran dalam Tuhan Yesus adalah kebenaran yang menekankan sikap batinnya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang lebih cenderung menekankan penampilan lahiriah, seakan-akan hal itu memiliki makna rohani, harus mulai dikritisi dengan jujur dan cerdas. Harus mulai dikritisi dengan jujur dan cerdas. Berkenaan dengan hal ini perlu dicatat bahwa kekristenan itu bukanlah agama tapi jalan hidup. Dalam kekristenan yang terpenting adalah bagaimana menyelenggarakan hidup setiap hari sesuai dengan kehendak atau selera Tuhan. Artinya yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan dapat memuaskan hati Tuhan. Dan inilah sebenarnya ibadah yang sejati itu. Inilah yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau di gereja karismatik nanti dipersoalkan. Kenapa mesti berdoa bahasa roh? Lalu apa isi bahasa roh itu? Tidak sedikit yang menjawab tidak tahu. Kalau jujur, ya memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Ini kalau di gereja aliran karismatik, ya saudara. Di gereja-gereja yang aliran mainstream tadi yang sudah established, itu lebih banyak lagi tradisinya, saudara. Lebih banyak tradisinya. Dari hal sederhana misalnya, pendeta masuk Alkitabnya dipegangin oleh majelisnya. Nanti di mimbar baru diserahkan. Mengapa harus begitu? Kalau tidak gimana? Dan banyak lagi, saudara. Dan banyak lagi. Sesungguhnya inilah hal-hal yang harus kita kritisi. Nuansa agama yang syarat dengan politik agama. Hanya menguntungkan pihak gereja selaku institusi dan para pejabatnya. Kita harus mempertanyakan apakah dengan melakukan tradisi tersebut ada dampak positif yang signifikan yang
yang berguna bagi keselamatan kita. Ingat, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangannya, menjadi manusia Allah, man of God. Jika tidak berdampak positif secara signifikan, kita harus berani menolak dengan tegas dan tidak ikut terlibat dalam kebodohan tersebut. Di beberapa gereja, tradisi kadang-kadang disejajarkan dengan firman Tuhan. Mereka melakukan tanpa pengertian, saudaraku. Harus diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa pengertian bukanlah kebenaran. Dan pasti besar kemungkinan tidak berasal dari Tuhan yang benar. Kalau kita berbahasa roh untuk meneguhkan hati atau ada pesan, arti yang harus diterjemahkan, itu bagus. Tapi kalau cuma lalu tidak ada maknanya, something wrong. Tidak bermakna, tidak punya dampak. Saya berbahasa roh, saya bukan anti berbahasa roh. Tapi berbahasa roh dengan maksud yang jelas. Misalnya kalau saya ngomong, saya sekalian, Tuhan sungguh mengasihi kita. Oh, langsung ngomong. Kira-kira maksudnya apa ya? Gitu. Kita harus bertanya dong, ada apa di balik perkataan itu? Lebih baik kau mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak bisa dimengerti. Bukan tidak boleh. Maknanya apa? Tujuannya apa? Tradisi-tradisi yang biasanya tidak logis membuat banyak orang-orang modern dengan pemikiran modern dan pikiran yang logis malas ke gereja, malas berurusan dengan Tuhan yang tidak masuk akal. Bahkan Tuhan yang dianggap kekanak-kanakan, yang mistis, dan membuka kemungkinan suasana gereja menjadi celah oportunis bagi pihak rohaniwan untuk mengeruk keuntungan. Dan orang-orang yang berpikir logis, muak itu. Cuma tidak berani berbicara kalau di Indonesia, di luar negeri orang bicara. Untuk apa saya ikut masuk ke kubangan itu? Itulah sebabnya banyak orang dengan diam-diam ya, itu meninggalkan gereja, muak terhadap gereja dan rezimnya. Mereka memilih menjadi manusia di luar gereja yang berpikir logis, dewasa, dan tidak oportunis. Orang-orang ini kecewa melihat atmosfer gereja yang sering tidak realistis menyikapi keadaan dunia. Menyikapi keadaan dunia yang tidak realistis. Menyikapi keadaan dunia dengan sikap tidak realistis. Seakan-akan dengan melakukan liturgi gereja, dengan datang ke gereja, ya, ikut kebaktian dengan segala tradisinya, persoalan hidup dapat diselesaikan. Dan orang-orang yang logis ini tidak melihat relasi antara tradisi dengan pemecahan masalah hidup. Kecuali bentuk mistisisme. Itu mistis. Jadi kan orang ke gereja supaya diberkati, dilindungi, minta tolong Tuhan. Betul nggak saudara? Dengan berbagai tradisi yang ada di dalamnya. Dan orang-orang yang logis tidak akan menemukan relasi antara ke gereja dengan liturgi, dengan tradisinya, lalu bisa memecahkan masalah. Itu nggak ada relasinya. Kecuali mistis. Sebenarnya sama loh kalau kita misalnya di gereja ini. Saya mau diberkati, ayo terimalah berkat berlimpah, saya lepaskan berkat gitu. Itu mistik loh. Gimana caranya itu? Nah kalau kita bicara begini kan kita seperti beroposisi saudara. Padahal kenyataannya memang ya kita harus bicara begitu. Tuhan memberkati itu tidak harus mesti masalah kita dipecahkan. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus kita. Itu dalam arti seluas-luasnya penyertaan Tuhan dan lain-lain. Apa Anda pernah nggak lihat saya waktu doa penutup dalam nama Yesus? Amin. Betul nggak? Ya karena tidak harus pulanglah dengan sejahtera, terimalah. Tidak harus. Bahkan kebaktian kita juga tidak harus dimulai dengan puji-pujian, lagu irama lambat dulu, doa pembukaan, tepuk tangan. Tidak harus. Tidak harus. Gimana kalau begitu Anda hadir, lalu kita snack dulu, habis snack kumpul, langsung ceramah. Bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, tradisi-tradisi yang seperti itu, saudaraku, yang mesti harus dikoreksi. Oke, maka bisa lihat.
Saya bicara soal tradisi gereja dan tidak perlu bicara detail, dan Anda mohon bisa menangkap dengan cermat. Dewasa ini juga muncul fenomena baru dalam gereja, khususnya gereja-gereja baru yang besar, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin rohani yang tanpa sadar menggelar atau melakukan politik agama dalam gereja. Yang tadi itu politik agama juga melalui tradisi. Misalnya taruh patung di depan gereja, sebelum masuk pegang kakinya dulu gitu. Atau pegang salib. Kalau nggak pegang salib gimana? Kalau di gereja Koptik atau gereja Ortodoks di daerah Syria dan Timur Tengah sana pakai pedupaan. Ini maknanya apa coba kira-kira? Terus terang kalau saya dengan kacamata kebenaran yang saya pahami, nggak ada maknanya. Nggak ada itu maknanya. Nggak ada maknanya. Atau saya harus pakai selendang. Mau pakai selendang gimana? Maknanya apa itu? Oke, itu tadi tradisi ya. Nah, untuk kasus Anda temukan sendiri. Nah, sekarang ini fenomena baru juga yang membuat politik agama subur, di mana hal-hal yang tidak rasional juga diselenggarakan. Ya. Melakukan praktek politik agama. Hal itu nampak dari usaha pemimpin-pemimpin agama menciptakan hal-hal yang selalu tidak bisa dipecahkan dan dimengerti dengan rasio. Mereka beranggapan bahwa berurusan dengan Tuhan berarti masuk ke wilayah irasional dan hal-hal yang spektakuler. Kalau gereja-gereja aliran Protestan kurang dalam hal ini. Tapi di luar gereja Protestan, khususnya gereja-gereja yang baru ini, memiliki konsep kalau berurusan dengan Tuhan berarti masuk ke wilayah yang adikodrati, yang supranatural. Begitu, saudara. Nah, maka tokoh-tokoh baru ini menciptakan hal-hal yang selalu tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dimengerti dengan rasio. Nah, mereka beranggapan bahwa berurusan dengan Tuhan berarti masuk ke wilayah supranatural. Tokoh-tokoh ini juga menekankan hal-hal yang bertalian dengan karunia roh, mujizat, atau hal-hal yang supranatural lainnya. Pada umumnya begitu. Mereka juga beranggapan bahwa jemaat memiliki pemahaman yang sama. Dan memang kenyataannya jemaat di Indonesia ini atau di dunia timur memiliki kecenderungan demikian. Memecahkan masalah-masalah hidup secara cepat melalui jalan pintas menggunakan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kalau dulu menggunakan kuasa dukun, itu juga praktek mistisisme, mistik. Sekarang menggunakan kuasa Tuhan. Dengan demikian, para pemimpin-pemimpin rohani ini mencoba untuk bermain di wilayah ini. Mereka menarik jemaat dengan fenomena adikodrati, dengan fenomena supranatural itu, mengikat jemaat dengan dunia mistik tersebut. Sebagai dampaknya, jemaat tidak memperhatikan proyek keselamatan yang menjadi visi utama kedatangan Tuhan Yesus. Ini politik agama sebenarnya. Dalam area ini, jemaat terjebak dalam penyesatan oleh nabi-nabi palsu itu. Dan nabi-nabi palsu itu beroperasi bebas dan aman. Coba kalau mereka berani begitu di Eropa, nggak laku. Di sini laku. Di Amerika masih laku. Tapi di Eropa udah nggak laku lagi. Orang tidak percaya mistik. Walaupun sebagian kecil masih ada. Nah, tokoh-tokoh ini atau para pemimpin rohani ini memang tidak bermaksud, menurut saya pada mulanya, tidak bermaksud mau jahat atau menyesatkan. Tetapi karena kurang mengerti kebenaran, berpola pikir duniawi yang masih melekat, serta tidak dewasa rohani, mereka menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Orang-orang ini bisa orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang baik. Tapi karena pengertiannya kurang. Lalu mereka sudah memiliki kesempatan untuk mengajar, berkhotbah,
dieluk-elukan oleh jumlah besar masyarakat Kristen. Mau tidak mau sudah. Mau tidak mau. Mereka tersesat oleh dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Dan orang-orang ini kadang-kadang susah diluruskan, saudara. Udah merasa diri benar-benar, saudara. Kasihan. Mereka juga tidak bermaksud menyesatkan. Tapi bayangkan kalau mereka harus berkhotbah tapi tidak punya bahan. Mau kemana kalau tidak kemudian mereka akhirnya meng-create produk. Biasanya hal-hal yang bersifat sangat subjektif yang mereka ajarkan. Sehingga tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara objektif. Objektivitasnya itu Alkitab ya. Hal-hal itu antara lain ya, kesaksian seorang pemimpin rohani yang mengatakan dirinya mendapat pesan dari Tuhan dan visi dari Tuhan. Ini bukan berarti menyangkal kemungkinan Tuhan memberi pesan kepada umat melalui pemimpin rohani. Sebab ternyata banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin rohani yang sebenarnya buatan sendiri. Dan hal itu nampak, ini bohong. Sebab bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu, sekarang saya kira masih coba untuk diyakini. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan akan memulihkan negeri ini. Kejahatan akan berkurang, ekonomi akan membaik. Tuhan akan mengadakan transformasi misalnya. Kenyataannya negeri ini tidak mengalami satu perubahan yang positif. Itu buatan sendiri. Tuhan telah berbicara kepada saya. Hari-hari ini. Tuhan sudah mengadakan satu transformasi besar-besaran. Tuhan sudah mengubah. Bohong. Tuhan pasti nggak bicara begitu. Karena firman Tuhan mengatakan dunia tambah jahat. Bukan tambah baik. Makanya di dunia yang tambah jahat ini kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dari Bapa. Yaitu menjadi korpus delikti dan membuat orang lain jadi korpus delikti juga. Itu yang inti, saudaraku. Itu yang utama. Pesan-pesan mereka bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya. Penyelesaian secara mistik itu. Termasuk janji-janji kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang Kristen. Itu tidak benar. Tidak benar. Bisa nggak dibuktikan hari ini betul-betul kekayaan bangsa-bangsa telah diberikan? Ternyata tidak. Betul. Kalau tidak, kira-kira ada pertanggung jawab nggak? Mestinya ada. Orang dunia saja ada pertanggung jawab. Saya mau lihat ada buktinya nggak? Yang ada malahan orang-orang luar negeri menguasai beberapa perusahaan cukup sentral di negeri ini. Gedung-gedung di Tamrin sebagian milik bukan orang Indonesia. Bank-bank sebagian jatuh ke tangan asing. Minyak kita digarap oleh orang asing. Sebagian kecil dikembalikan. Kita impor. Rasain deh. Oleh sebab itu yang saya katakan di sini bahwa semakin orang dewasa rohani, itu logikanya makin jalan. Dan logika tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Dengan seorang pemimpin rohani berkecimpung di dunia supranatural, maka jemaat digiring untuk tidak bernalar dengan baik. Tidak bernalar dengan baik. Pasti jemaat tidak mengadakan eksplorasi atau penggalian terhadap isi Alkitab secara proporsional. Tidak akan. Kemarin ada seorang datang kepada saya lalu menanyakan, Pak, di sini loh Pak, di kitab ini, soal Yoyada dan Yoas. Raja Yoas dibina Raja Yoyada, tapi Yoyada meninggal, Yoas nggak benar. Gimana dia proses pemuritannya? Saya nggak susah jawabnya saya. Karena standar perjanjian lama dengan standar perjanjian baru beda. Saya jelaskan juga kalau di perjanjian lama namanya taat kepada hukum. Kalau anak Tuhan taat kepada kehendak Allah, harus mengerti pikiran dan perasaan Allah. Beda. Kalau orang Israel berkat itu namanya menang dari musuh. Panen rayanya bagus, jauh dari epidemi penyakit. Tapi orang Kristen yang namanya berkat itu menjadi seperti Kristus. Entah dia pria atau wanita, entah dia teraniaya atau tidak.
Ini berkat. Jadi beda. Kalau proses pemuritan di Perjanjian Lama, nggak jelas. Kalau pemuritan di sini Roh Kudus yang pimpin. Perjanjian Lama belum ada Roh Kudus yang ditanam dalam diri orang percaya. Susah membuat padanannya. Nah, sekarang sudah bisa melihat bagaimana orang-orang mencomot ayat Alkitab Perjanjian Lama, lalu mengisinya dengan isi yang standar atau levelnya, standar level umat Perjanjian Lama. Itu keliru, saudaraku. Nah, pemimpin rohani seperti ini mengemukakan hal-hal yang tidak bisa dipecahkan secara nalar atau rasio wajar biasanya. Hal-hal yang tidak bisa dipecahkan dengan rasio yang dikemukakan oleh seorang pemimpin rohani memiliki dampak. Dampaknya apa? Bagi pemimpin rohani itu sendiri membangun karisma. Sebab kalau dia sudah menyampaikan hal-hal yang tidak masuk nalar, tidak bisa diurai nalar, itu akan membawa satu kesan seakan-akan si pemimpin di level yang berbeda dengan level jemaat. Misalnya begini, saudara. Tuhan berbicara kepada saya. Itu aja sudah susah loh. Saya ketemu Tuhan, saudara. Jam 12 malam saya diangkat ke langit ketiga. Tadi kan saya katakan subjektif, nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu membuat level, strata, ini strata imam, ini strata awam. Dengan demikian strata dalam gereja terbangun dengan kuat. Tindakan ini merupakan politik dalam gereja yang menuntut jemaat harus menaruh respek dan percaya kepada pemimpin rohani yang memiliki level yang jauh lebih tinggi tersebut. Sehingga jemaat tidak berani memperkarakan hal-hal yang tidak masuk akal secara jujur dan cerdas. Tidak berani memperkarakan. Percaya saja. Saudara sekalian, Tuhan memilih saya loh jadi pendeta. Pendeta, pedagang itu sama. Yang penting motivasi terdalam orang melakukan panggilan itu. Tidak semua jadi pendeta, betul. Tidak semua jadi pedagang. Tapi kualitas mutu di hadapan Tuhan bukan pada jabatan itu, tapi pada motivasinya. Di Indonesia ini banyak orang sudah tidak berpikir sehat lagi. Selain memang pada dasarnya masyarakat timur percaya hal-hal yang mistis, jemaat Kristen di Indonesia sudah terlalu lama digiring berada di wilayah hidup kekristenan yang mistis. Sudah terlanjur, terlalu lama. Jadi sudah terlalu lama ada di wilayah mistis, tergiring. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen yang sudah terbiasa tergiring dalam suasana mistis. Kita jadi mengerti kenapa ada firman Tuhan mengatakan mereka sudah tidak bisa lagi mendengar pengajaran yang sehat. Saya khotbah di satu daerah, saudara sekalian. Satu sinode sendiri mengatakan daerah sesat. Ini belum melihat saya, belum mendengar pengajaran saya, sudah bilang sesat. Ini kan orang-orang yang tidak berpikir sehat itu. Sehingga banyak orang terbiasa dengan penalaran yang tidak sehat itu, tidak memiliki landasan yang kuat berdasarkan Alkitab. Mereka menerima saja apa yang dikemukakan oleh seorang rohaniwan atau pemimpin rohani tanpa sedikit pun membantah. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Saya kan orang timur. Orang timur. Dengan kultur timur. Betul satu. Yang kedua. Saya juga tidak ingin punya musuh. Saya bukan orang sakit jiwa yang mau ngajak berantem sama orang. Tetapi, saudara, ketika melihat fenomena seperti ini, kita terganggu. Makin hari kita makin lihat kebohongan itu. Halo? Kan dulu saya nggak sekeras ini dong, ngomong dong. Nutup-nutupi, nyerempet-nyerempet. Sekarang makin ke tengah kan? Karena sudah keterlaluan. Ini kalau diteruskan. Lalu nggak ada orang berani berbicara. Banyak orang sesat.
Saya menyampaikan ini supaya saudara-saudara sekalian itu menyampaikannya kepada orang lain. Sebab dengan kode keadaan ini jemaat mudah diperdaya oleh seorang pemimpin rohani yang tidak mengenal kebenaran. Sebenarnya inilah disebut penjajahan terhadap jemaat. Anda dijajah oleh ide-ide, oleh proyek-proyek, oleh gereja. Tapi saya mau memberitahukan kepada saudara perbedaannya dengan kebenaran yang murni. Ketika firman Tuhan disampaikan, Anda dijajah oleh firman itu. Betul? Firman itu Anda renungkan siang dan malam. Anda ngerti firman itu. Anda tidak lihat Pak Era sakti atau tidak. Doanya berkuasa atau tidak. Tapi firman yang Anda belajar menjajah saudara. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Anda dikejar oleh kebenaran itu. Sampai akhirnya Anda terus mencari khotbah-khotbah yang sejenis ini. Buku yang seperti ini. Begitu. Tapi kalau saya tidak mengajar kebenaran, Anda mencari saya. Doa saya. Acara-acara yang saya pimpin. Saya merindukan di Rehoboth ini. Bukan hanya daerah Yesus. Jadi kalau mendengar kata kebenaran Rehoboth, udah nggak ada Erasus lagi. Di situ ada orang-orang yang mengajar dalam kebenaran. Sekarang saya kerja keras. Dalam waktu singkat saya sudah instruksikan kepada Sekum, tolong kumpulkan semua ketua bidang pemuda, remaja, sekolah minggu, dan beberapa orang yang saya undang untuk hadir. Kita positioning untuk pemuda. Udah nggak usah bikin kebaktian macam-macam. Nanti sharing-sharing ke jalan-jalan kemana kayak nggak ada kerjaan. Ajarkan kebenaran. Biar cuma limanya jadikan pengkhotbah yang hebat. Makanya saya tuh kan sambil lihat-lihat begini siapa ya yang bisa dijadikan orang-orang yang membina pemuda ya. Nggak usah kebaktian hari Sabtu. Hari yang lain ajarkan kebenaran. Minggu baru ketemu bersama. Datang ke suara kebenaran seperti ini. Sebab, aduh saudara, dari muda harus dididik. Saudara itu bukan hanya untuk jadi pendengar. Anda harus meneruskan kepada orang lain. Sudah saatnya kita go public. Go public. Jakarta dulu kita kuasai. Kita sampaikan kebenaran ke setiap wilayah. Dan Anda semua pembicara-pembicaranya. Manusia yang seharusnya merdeka dari penguasaan dominasi gereja atau manusia, didominasi oleh hamba Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya ngomong terus. Saudara kalau boleh dikesankan bahwa dia punya hal-hal yang istimewa. Sekarang kalau jadi pendeta panggilan, dia dapat dengar suara Tuhan bicara langsung, kamu jadi pendeta. Saya mau tanya saudara, jadi pedagang panggilan enggak? Kan mestinya setiap orang memiliki pengalaman dari muda bagaimana dibimbing Tuhan kepada satu panggilan yang Tuhan kehendaki. Pak, kalau saya nggak tahu gimana Pak. Sekarang saya jadi dokter karena dulu waktu saya masih muda lihat dokter seneng. Pak, sekarang saya jadi dosen. Dulu saya nggak tahu panggilan saya apa. Nggak masalah. Sekarang bagaimana mengisi hidupmu dan menggunakan yang ada untuk kepentingan Tuhan. Amin? Iya. Jangan-jangan ada orang begini. Dulu saya nggak tahu. Jadi pendeta saya kira paling baik. Ternyata mestinya jadi pedagang. Dia berhenti jadi pendeta. Berhenti jadi pendeta, jadi pedagang. Kurang ajar. Belum tentu dia kurang ajar. Mungkin dia benar. Yang pedagang jadi pendeta. Nggak masalah. Yang penting bagaimana motivasi terdalam. Seolah-olah pendeta itu panggilan khusus, harus ada suara khusus gitu. Pada sering dia jadi pendeta itu 1001 alasan. Persaingan di marketplace yang berat. Betul nggak? Terbawa suasana emosi. Bisa, tapi sekali lagi, nggak masalah. Apapun yang pernah terjadi. Sekarang, di mana engkau berada, isi hidupmu itu untuk kepentingan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Allah. Kalau ngomong gini kan kita menelanjangi banyak orang. Saya terpanggil Pak untuk full timer. Lebih baik kamu dari anak full timer yang buka warung makan di depan rumah. Kamu lebih baik.
Paulus juga bikin kemah loh. Dia tinggal bagaimana orang menerima tuntunan Tuhan. Ingat dari Selasa saya khotbah soal apa? Gladiator Tuhan. Semua kita gladiator Tuhan. Ini saya tahu. Kita harus bertumbuh terus sampai tingkat tertentu. Anda akan dipromosikan Tuhan untuk di korpus Christi. Nah, di sini Anda dianggap jadi gladiator. Cari jadi khotbahnya, dengarkan. Saya nggak bisa mengulang. Jangan pendeta itu gladiator, jemaat gladiresik. Nggak ada, semua kita tuh gladiator. Amin. Bisa masuk akal nggak gini, saudara? Kalau pendeta itu rohani, pedang itu duniawi, nggak masuk akal. Nah, kalau ternyata pendeta cari duit, bahkan punya kesempatan mengeruk duit banyak, apalagi di gereja-gereja yang perpulangnya milik pendeta. Di mobilnya harganya, ya kan ini bukan omong kosong, yang harganya miliaran. Apartemennya penthouse. Ini kan bukan omong kosong, kan saya tahu. Nah, orang kan juga ada yang tahu. Kira-kira Anda bisa bayangkan nggak? Orang yang logikanya jalan lalu berkata, gimana sih? Ini pendeta jadi rohani, pedagang duniawi. Ini kan juga lebih duniawi, betul nggak? Lo lebih nipu. Berarti jabatan tidak menentukan kualitas hidup orang itu. Tapi motivasinya. Logika jalan nggak? Jalan. Tapi kalau dia bilang, enggak, ini khusus, panggilan khusus. Saya mendengar suara Tuhan. Nggak bisa diverifikasi. Nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengurai itu. Kalau jujur, hal-hal yang tidak masuk akal yang disampaikan seorang pemimpin rohani membingungkan. Khususnya bagi mereka yang memiliki nurani dan logika yang baik dan sehat. Contohnya begini, KKR kesembuhan ilahi. Masuk ke depan, sakit apa? Mah. Betul nggak? Sakit sekali, sekarang sembuh. Puji Tuhan. Bagaimana membuktikan mah itu sembuh? Itu juga nggak logika loh, betul nggak? Bukan tidak percaya mujizat loh. Ada orang yang buta melihat, betul. Itu terbukti. Tapi bisa nggak ada orang yang dibayar? Pura-pura buta. Saya ngomong ini bukan main-main. Kenapa? Karena baru-baru ini ada orang yang ngaku dibayar. Dibayar. Jadi kenapa saya khotbah begini ya? Karena saya gelisah aja. Anda percaya nggak? Nggak usah dibayar deh. Mau tampil aja deh. Mau tampil. Telinganya budek, padahal tuh dengar sedikit bisa. Betul nggak? Bisa. Matanya buta, tapi sebenarnya masih bisa kelihatan. Gitu. Itu sangat mungkin. Bukan tidak percaya. Kalau mau dinyatakan sembuh tidak sembuh. Harus ada dokter setelah laboratorium. Itu logis. Betul nggak? Saya bukan tidak percaya kesembuhan. Saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Saya yakin benar. Tapi harus dijelaskan. Bahwa karunia-karunia roh itu memiliki tempat dan fungsi. Kapan, di mana, untuk apa. Ya saya harap para penginjil yang sekarang ini berkiprah di dalam dunia mujizat tidak melakukan hal itu. Anda bisa ngerti nggak kalau hamba Tuhan yang begitu dikutuskan seakan-akan angin sekelepetannya itu begitu agungnya. Orang cari dia, cari doanya, cari mujizatnya. Satu kali kalau saya dipanggil Tuhan, suara kebenarannya akan hidup terus. Sampai anak cucu kita, sampai Tuhan akan kembali. Tanpa mengingat Erastus, tapi tenggelam dalam kebenaran. Nangkep ya saudara? Oleh karena para pemimpin rohani menggunakan nama Tuhan, maka jemaat dengan rela dikuasai oleh oknum-oknum itu untuk maksud pribadi. Dan sebenarnya oknum-oknum ini juga sebenarnya tidak bermaksud untuk maksud pribadi sebenarnya. Tapi karena tidak dewasa, dia merasa berat. Punya rumah bagus, duit banyak, dia punya rezim, keluarganya, dan lain sebagainya. Saya nggak yakin mereka memikirkan orang lain. Kalaupun dia memikirkan orang lain, dia ekspansi ke daerah, harus pakai nama gerejanya. Satannya banyak. Orang bisa datang tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali,
Dia pimpin sampaikan visi-visi Tuhan. Yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan, bukan visi-visi yang dikarang sendiri. Saya juga rindu suatu hari setiap kota ada House of Truth. Suara kebenaran. Pemimpin-pemimpinnya kumpul setahun sekali. Saya ajarkan kebenaran. 6 bulan sekali. Retreat. Saya khotbah. Dasarnya bukan karena saya mau nyampein apa. Firman. Kalau nggak perlu pun nggak apa-apa. Saya sampaikan itu khotbah lewat CD. Lewat buku-buku, saudaraku. Supaya kita ini menemukan lebih banyak korpus delikti. Nggak mungkin jadi korpus delikti kalau tidak mengenal kebenaran. Nggak mungkin. Dan kita melihat ada banyak nabi-nabi palsu yang mengemas pelayanan itu sangat bagus. Nampak rohani. Agar diterima sebagai sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Padahal semua itu sebuah permainan palsu manusia. Saya minta kita semua dengan mata hati yang terbuka dan jujur ya. Melihat fenomena ini. Dalam sejarah gereja dan fakta empiris. Dapat dibuktikan bahwa pengajaran sesat atau bidat-bidat biasanya mengajarkan hal-hal yang tidak logis. Segala sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan logika atau penawaran yang sehat. Para pemimpinnya mengesankan bahwa dirinya adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan dan melebihi manusia lain pada umumnya. Ini sejarah menunjukkan itu. Pemimpin-pemimpin rohani yang sesat ini akan berusaha menunjukkan keistimewaan dirinya agar mendapatkan kepercayaan dari jemaat luas. Perhatikan bagaimana mereka membandingkan dirinya dengan para pemimpin rohani lain. Bahkan secara terang-terangan menghakimi sesama pemimpin rohani berdasarkan penilaian subjektif. Kita menilai orang berdasarkan penilaian subjektif, salah. Tapi kalau ukurannya kebenaran, tidak bisa tidak. Dirinya sendiri pun juga diterangi dan diperiksa. Amin. Wah, Pak Eras menghakimi orang. Kalau saya menunjukkan ini yang benar. Ini warna putih. Yang ini tidak mungkin putih. Dasarnya bukan saya anggap ini warna putih. Memang ini putih. Tidak boleh subjektif. Tentu saja mereka akan mengesankan bahwa dirinya satu-satunya yang paling benar. Kalaupun dia memuji orang lain, pujiannya itu pun harus balik ke dirinya. Percaya nggak, saudara? Kalau ada cerdas, Anda bisa melihat itu. Kalaupun kamu memuji orang lain karena kamu mendapat keuntungan dari pujian yang kau ucapkan. Ini usaha mengkultuskan dirinya. Dengan pengkultusan yang berhasil dibangun, dia akan mengajarkan hal-hal yang nyata-nyata bertentangan dengan Alkitab. Tapi jemaat tidak berani menentang atau mempersalahkan. Sebab sudah ada catatan. Aku orang istimewa Tuhan. Aku langsung diajar oleh Tuhan. Saya dengar langsung loh. Tapi kalau Anda punya nalar yang baik, Alkitab ngomong apa? Siapapun dia. Mau Erasus, mau siapa? Nggak usah firman Tuhan, salah. Nah, bagaimana tahu itu salah atau benar firman Tuhan? Makanya orang perlu belajar. Ya, Anda yang rajin terus belajar selama bertahun-tahun, sudah punya bangunan kan? Saya jujur nggak? Kan tahu. Saya konsisten nggak dengan apa yang saya ajarkan? Anda kan tahu. Konsisten nggak yang saya ajarkan? Jangan hari ini saya bilang ini putih, besok biru, besok coklat. Karena nggak ada landasan sesuai dengan situasi hidup yang terjadi. Misalnya suatu saat saya berkata begini. Saudara yang sakit panu tidak boleh mengobati dengan langkuas. Gitu kan ya. Doa saja, sembuh. Satu kali keluarganya sendiri kena sakit panu. Diam-diam dilangkuasin. Ustaz itu dia nggak pernah ngomong lagi kalau soal panu. Dia udah kalah itu. Nanya maksudnya. Karena dia bisa berubah. Lain waktu dia berubah. Tapi kalau kebenaran Alkitab nggak bisa berubah. Ini terus dia nggak bisa berubah. Nggak boleh punya rumusan-rumusan sesuai dengan pengalaman saya. Tidak boleh. Kalaupun kayak saya ya, yang saya pahami sekarang, saudara. Ngerti ya? Ada catatan yang saya pahami sekarang.
Tapi dasarnya Alkitab ini. Yang saya pahami dari ini. Bukan yang saya pahami dari Nyai Roh Kidul atau mana. Bukan yang saya pahami dari ini. Kalau nanti misalnya saya berubah. Seandainya. Saudara. Ternyata teks ini terjemahannya di sini. Nangkep ya? Nah orang nggak menggali Alkitab. Dengan berat hati ini saudara saya ngomongnya. Orang belum siap jadi hamba Tuhan. Sudah jadi hamba Tuhan. Aku jadi hamba Tuhan, tapi khusus bersaksi atau puji-pujian. Nah sekarang dia khotbah, merumuskan doktrin. Gimana nggak dipaksa punya produk baru? Dia create produk. Dia mesti punya sesuatu yang istimewa. Karena tuntutan keadaan. Kalau dia rendah hati, dia belajar. Kalau dia rendah hati, dia belajar. Ini nggak belajar. Udah terus tuh. Sampai dia nggak bisa balik lagi. Contohnya begini misalnya. Saya jadi pendeta untuk 100 orang. Kemudian berkembang jadi 500. Berkembang jadi 5.000. Berkembang jadi 10.000. Saya belum siap. Didamping oleh orang-orang kaya. Makan di restoran mewah. Tas saya dibawain. Mobil dibeliin. Terus kalau jalan semua menyingkir. Saya bisa tenggelam. Saya bisa rusak. Saya lupa siapa saya. Untuk mengimbangi penghormatan itu, saya harus meng-create sesuatu. Saudara sekalian, semalam Tuhan datang kepada saya. Untuk mengimbangi kebesaran yang dia miliki. Masuk Pak, coba pikirkan baik-baik, saudara. Betapa mengerikan itu. Nggak pernah dia berkata, aduh saudara, saya manusia juga banyak kekurangan. Saya berjuang untuk hidup benar. Nggak pernah. Aduh Tuhan, kenapa aku tidak seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak kunjung seperti Engkau. Ya Tuhan. Nggak pernah dia. Dia udah rasa benar terus. Walaupun nggak bilang saya benar terus, tidak. Dan untuk itu, pasti dua hal yang dilakukan. Mengatakan Allah baik, Allah besar. Percaya. Betul? Paulus mengatakan aku belum sempurna. Celaka aku. Betul nggak? Itu yang benar. Ya, Anda punya pikiran yang nalar aja. Kita manusia belum sempurna, sedang digiring untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu bukan sukar, mustahil. Setengah mati kita menjadi seperti Tuhan Yesus itu, waduh, sulit. Ngurusin ini aja kita nggak beres-beres loh. Ya kalau nggak beres-beres gimana Bapak ngajar? Ya sementara saya membereskan diri, saya mengajak orang jadi beres. Dan saya mau beritahu ini nggak gampang loh. Tapi seakan-akan nggak ada masalah. Kita udah baik, udah pemenang, udah umat kesayangan Tuhan. Kita mati masuk surga. Kita tanya, surga itu apa? Nyanyi. Udah selesai dia. Ini saya bukan mau membandingkan. Semua dasarnya Alkitab. Paulus saja berjuang. Seperti dia menangkap aku berusaha. Kalau aku menangkap dia. Kan kesannya belum yakin dia bisa menangkap loh. Dan pernyataan itu. Aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini. Maupun di luarnya, aku berkenan. Dia nggak pernah merasa diri hebat. Kelas Paulus loh. Pendeta sekarang udah kelasnya di atas Paulus. Udah hebat banget. Yang diomongin cuma Allah baik luar biasa. Kita umat pemenang. Allah akan menjagai kita. Anda bayangkan jadi apa orang Kristen ini. Keluar dari gereja nanti urusannya kembali ke dunia lagi. Aku melayani Tuhan nih. Aku memuji Tuhan nih. Oh, hadiratmu Tuhan hadir. Engkau disenangkan puji-pujian. Disuap di situ. Oh, kasih persembahan perpuluhan yang banyak. Lalu pendetanya menggunakan uang ini untuk bantu gereja-gereja lain. Supaya kalau pemilihan sinode, jadi ketua sinode. Paham nggak saudara? Kok bisa begitu? Nanti berantem. Ini betul, berantem nanti. Yang sopan, diem-diem berantemnya pakai suara orang. Gitu. Sekarang kalau Anda melihat saya khotbah sampai kayak begini, untungnya apa sih saya? Cemas terhadap kenyataan banyak orang menuju kegelapan abadi. Tujuan kita corpus delicti loh, seperti Kristus loh. Gladiator ini untuk menang, artinya dia harus mencapai kesempurnaan bulat ini loh. Yang dihadapi itu ini loh. Iblis ini loh. Nggak boleh begini, harus bulat seperti ini.
Dan sedangkan kita sekarang bentuknya masih begini-begini nih. Kayak cumi begini. Sekarang kita mesti belajar berubah. Nah Bapak Ibu waktunya tinggal berapa? Mau ngejar apa hidup ini? Ngejar satu hal saja. Pengakuan dari Allah. Ini anakku yang kasih kepadanya aku berkenan. Yang lain bisa kita lewati kok. Jadi supaya pengajarannya diakui oleh benar, menggunakan kesaksian mengenai hubungannya dengan Tuhan yang istimewa. Saya mau puasa 40 hari, saudaraku sekalian. Supaya saya dapat pesan dari Tuhan. Yakin nggak dapat? Bisa ya, bisa tidak. Tapi udah 40 hari dia keluar, dia mesti kasih pesan. Saya mau tanya, apa Alkitab ngomong begitu? Apakah Paulus begitu? Bisa juga Pak, bisa. Tapi kalau kau berjalan dengan Tuhan tiap hari, kau ajarkan kebenaran, orang-orang setiap pribadi akan menemukan pesan dari Tuhan. Setiap orang harus mendengar suara Tuhan sesuai dengan persoalannya. Nggak usah nunggu Erasus puasa 40 hari menyampaikan pesan dari Tuhan. Anda harus menemukan pesan dari Tuhan secara pribadi. Nunggu saya kasih pesan-pesan apa? Setiap individu punya persoalan yang khusus, yang khas. Setiap individu punya persoalan, punya panggilan, punya tempat. Temukan sendiri. Caranya bagaimana? Hidup benar, punya kepekaan dan kehendak Allah. Anda akan menemukan itu. Saya terus terang ya kagum ya. Terhadap kenekatan orang-orang ini. Tuhan mengajar saya begini begitu. Itu nggak sesuai Alkitab. Tuhan mana yang mengajar kamu begini? Sementara jemaat tidak mengerti prinsip-prinsip penafsir yang baik. Dan orang-orang Indonesia itu baik-baik ya. Tidak berani terus terang mengatakan. Ini palsu. Sebab diancam. Kutuk. Melawan hamba Tuhan kutuk. Ini biji mata Allah. Kalau pelita biji mata Allah, biji apa? Semua juga biji mata Allah, tahu? Jangan lawan orang yang diurapi. Bener nggak yuk diurapi? Anda ngerti nggak pengertian urapan nih? Urapan lagi. Ini orang yang diurapi. Saul diurapi, Daud nggak berani membunuh. Kenapa? Karena Saul satu-satunya orang yang diurapi. Sedangkan semua kita diurapi, tahu? Urapan itu artinya Pak, pentahbisan. Jadi kalau imam raja mau ditahbiskan, diurapi. Untuk fungsi jabatan baru. Semua orang Kristen itu diurapi dengan jabatan baru sebagai anak-anak Allah. Amin. Jangan sentuh biji mata Allah. Kalau Allah mengurapi dia. Waktu itu memang cuma Saul yang diurapi. Cuma Saul diurapi sebagai raja. Dan Allah belum waktunya menurunkan. Daud tidak boleh menurunkan. Beda. Kita beda dengan kasus Daud dan Saul. Beda, bro. Kalau Anda memandang saya tidak benar, Anda melawan saya. Itu nggak masalah. Karena saya diurapi, kamu juga diurapi. Ingatkan saya kalau saya salah. Nggak boleh begini. Jangan berani lawan saya. Saya orang yang diurapi. Kamu urap doang. Semua kita juga diurapi. Betul nggak saya ngomong ini? Saking lamanya kesalahan itu dilakukan, sampai Anda tuh nggak yakin loh. Ucapan saya ini ada yang nggak yakin. Yo beda dong Pak. Kita dengan Pak Eras. Udah lama sesat pikiranmu. Tetap bagaimana beda? Tidak beda. Cuman panggilan kita beda. Satu yang kedua. Bedanya nih. Saya terlanjur jauh jalan. Saya terlanjur jauh jalan. Saya dan hampir mati total. Belum mati total. Anda belum. Itu bedanya. Itu pun setengah mati buat mati. Tidak mencintai dunia itu berat. Tapi malah bisa saya seperti Pak Eras. You tidak boleh seperti saya. You harus seperti Tuhan Yesus. Semua kita harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 3 kali mati loh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 3 kali mati loh. Pengen tahu kapan? 1. Dia meninggalkan kemuliaan. Itu mati loh itu. Kealahannya itu dimatikan. Ketika pakai tubuh daging. Dia punya kesempatan menempati daging. Dia matikan dagingnya. 2. 3. Mati beneran. Bisa aja tuh Pak. Emang begitu. Anak Allah lenyap dari surga. Mati nggak?
Mati. Turun di bumi, mengosongkan diri loh. Nggak ada Allah anak dengan segala kemuliaan loh, mengosongkan diri. Itu mati yang pertama. Mati kedua, dimatikan dagingnya. Ubah batu jadi roti, nggak mau. Disembah, nggak mau. Lalu mencintai dunia, tidak mau. Yang ketiga, mati beneran. Anda berapa kali mati saya mau nanya? Cuman 2 aja nggak bisa. Kita harus 2 kali mati, kalau Tuhan 3 kali. Yuk 2 aja nggak bisa loh. Kalau Tuhan kan meninggalkan kemuliaan, kita nggak mau kemuliaan. Karena memang kita ini manusia. Cuman matikan dagingmu. Lalu nanti kita mati beneran. Selama jalan yang mati duluan. Karena ya begitu beraninya orang memalsu suara Tuhan dan kesaksian. Orang Indonesia ini berpikir begini, masa dia bohong. Dia bohong. Berani bener Pak. Memang dia nekat, saya kagum itu. Kok PRS tahu? Yang diajarkan tidak sesuai dengan Alkitab. Pasti tidak benar ini. PRS menghakimi dia. Saya nggak menghakimi. Kalau menghakimi itu menghukum. Salah. Saya cuma bilang, itu biru, itu kuning. Lalu terserah Tuhan. Amin.